Dalam cerita kali ini, sedikit saya akan membahas salah satu contoh syirik atau musyrik. Para ulama telah mengumpulkan hingga 40 contoh syirik akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, dan yang lebih utama, kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, hingga kepada kita sebagai umatnya, semoga mendapatkan syafaatnya. Contoh syirik. Mengamalkan tauhid merupakan konsekuensi dari kalimat syahadat yang telah diikrarkan oleh seorang muslim. Kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, artinya secara esoterik maupun aplikatif adalah tiada sesuatu pun yang diikuti aturannya, dijauhi larangannya, atau diibadati, diabdi, disembah selain Allah. Orang yang bertauhid disebut orang yang beriman. Orang mukmin. Lawan dari tauhid adalah syirik. Syirik menurut bahasa artinya bersekutu atau berserikat, sedangkan syirik menurut istilah artinya menjadikan sekutu bagi Allah baik dalam zatnya, sifatnya, perbuatannya maupun dalam ketaatannya, yang seharusnya ditujukan hanya kepada Allah semata. Orang-orang yang berbuat syirik disebut orang-orang musyrik. Ada dua golongan. Sudah menjadi sunatullah bahwa pertentangan antara tauhid melawan syirik atau orang mukmin melawan orang musyrik akan selalu ada di segala zaman. Semua rasul dari Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan misi yang sama, yaitu menyeru umatnya agar mereka mentaati tiga prinsip ajaran tauhid, yaitu 1. Beribadah, menyembah, mengabdi kepada Allah. 2. Meninggalkan perbuatan syirik. 3. Menjauhi toghut. Hal itu sebagaimana firman Allah, ibadatilah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada Rasul-Rasul yang sebelumnya, jika kamu mempersekutukan Allah niscaya akan hapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, ibadatilah Allah dan jauhilah toghut. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Perbuatan syirik merupakan kezaliman yang besar berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Ada 3 sebab munculnya perilaku syirik, yaitu al-jahlu, kebodohan, du'iful iman, lemahnya iman, taklid, ikut-ikutan secara membabi buta. Barang siapa berbuat syirik maka hapuslah pahala segala amal perbuatannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada Rasul-Rasul yang sebelum, jika kamu mempersekutukan Allah niscaya akan hapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Itulah salah satu yang dibahas para ulama. Terima kasih untuk sahabatku semuanya yang sudah menyimak cerita ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kesehatan, berkah rezeki, berkah umur, sehat selalu dan bahagia selalu. Mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang meresapi, semoga menjadi saksi kebaikan sahabat semua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.